Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan media berbasis digital, yaitu Ibu DRA Tim Indrawati MPD dan Ibu Dr. Dina Amsari MPD, eh, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu PowerPoint interaktif sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan media berbasis digital. Boleh di next. Adapun mata pelajaran yang kami ambil yaitu mata pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan tumbuhan kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Kairunisa Mutiara Aprilia, dengan NIM 23129428. Saya Aisyah Putri Siregar dengan NIM 22 12 9247. Saya Gina Zakiah dengan NIM 221 29292. Saya Nada Silvarehana dengan NIM 22129184. Saya Rufita Azmi dengan NIM 22 12 9355. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan media PowerPoint terlebih dahulu. Yang pertama, pilihlah template PPT pada aplikasi Canva. Yang kedua, lalu kita tentukan subtemanya yang terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pendahuluan, materi, kuis, dan tugas pada setiap slide-nya. Lalu, step terakhir nomor 3 yaitu agar lebih interaktif, kami membuat dan memasukkan hyperlink agar tombol-tombol yang ada pada PPT dapat dipergunakan. Baiklah, selanjutnya penjelasan materi dan cara penggunaan akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, pertama kita akan masuk kepada subpembahasan profil. Pada saat kita menekan profil, maka di sana berisi identitas kelompok, yaitu anggota kelompok. Nah, pada saat kita mengklik tombol back, maka kita akan kembali kepada slide subpembahasan. Nah, jika kita menekan tombol capaian pembelajaran, maka akan keluar capaian pembelajaran mata pelajaran IPAS kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik juga membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan panduan tertentu. Nah, selanjutnya kita menekan tombol back. Kita akan kembali kepada slide subpembahasan. Nah, jika kita menekan tombol tujuan pembelajaran, kita akan diarahkan kepada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama 4.1.7, melalui pengamatan media konkret bunga sepatu dan bunga pepaya, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Tujuan pembelajaran 4.1.8, melalui pengamatan pada tayangan video dan PowerPoint tentang perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik dapat menyimpulkan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Tujuan pembelajaran 4.1.9, dengan melakukan diskusi kelompok mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Nah, ketika kita mengklik tombol back, maka kita akan diarahkan kepada slide subpembahasan. Nah, pada saat kita menekan tombol pendahuluan, kita akan diarahkan kepada motivasi dan apersepsi. Adapun motivasinya yaitu seperti biji yang tertanam dalam tanah
Hidup ini merupakan perjalanan perkembangan yang terus-menerus. Kita belajar dari tumbuhan yang tumbuh subur bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahannya sendiri. Di antara hujan dan panas, tumbuhan tetap bertahan dan berkembang. Begitu pula dengan kita. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, kita harus memiliki ketekunan dan keuletan seperti akar yang kuat menembus tanah. Setiap proses perkembangan mengajarkan kita untuk bersabar dan beradaptasi, sebagaimana daun yang melengkung mengikuti arah angin. Nah, pada saat kita mengklik tombol next, maka kita akan ditujukan kepada apersepsi yang berisi tentang bagian-bagian atau struktur bunga sempurna. Nah, selanjutnya, jika kita menekan tombol back, maka kita akan diarahkan kepada slide sub pembahasan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nada atas penjelasannya dan cara penggunaannya terhadap pembahasan profil, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga pendahuluan. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aisyah dan Rofita. Pada Aisyah, dipersilakan. Baik, selanjutnya jika kita mengklik tombol materi, maka akan muncul list materi pada PowerPoint. Jika peserta didik ingin mengetahui pengertian perkembangbiakan bunga, peserta didik bisa mengklik pengertian perkembangbiakan bunga. Perkembangbiakan bunga adalah proses reproduksi pada tumbuhan berbunga yang menghasilkan keturunan baru. Pada umumnya, perkembangbiakan bunga terjadi secara generatif, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jika kita mengklik tombol back, maka kita akan kembali ke pembahasan. Selanjutnya, jika peserta didik ingin mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan bunga, kita bisa mengklik jenis-jenis perkembangbiakan bunga. Maka muncul dua jenis perkembangbiakan bunga. Yang pertama itu ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Jika peserta didik ingin mengetahui apa itu perkembangbiakan generatif, kita bisa mengklik tombol perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses reproduksi tumbuhan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada perkembangbiakan generatif, tanaman baru dihasilkan dari penyatuan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Satu, penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi secara alami dengan bantuan angin, serangga, atau hewan lainnya, atau secara buatan dengan buatan manusia. 2. Pembuahan. Pelemburan inti sperma dengan inti sel telur di dalam bakal biji. 3. Pembentukan biji. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Biji mengandung embrio yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dan keempat, perkecambahan biji. Biji yang telah matang akan berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika kita mengklik tombol back, kita akan kembali ke jenis-jenis perkembangbiakan bunga. Jika peserta didik ingin mengetahui perkembangbiakan vegetatif, peserta didik bisa mengklik perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Cara penting bagi tanaman untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan vegetatif pada bunga jarang terjadi dan tidak umum. Beberapa contohnya, yang pertama ada apomisis, pembentukan biji tanpa pembuahan. Yang kedua, ada polen embrioni, perkembangan embrio dari sel vegetatif serbuk sari. Jika kita mengklik tombol back, maka kita akan kembali ke jenis-jenis perkembangbiakan bunga. Dan jika kita mengklik tombol back lagi, kita akan kembali ke sub pembahasan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas penjelasannya mengenai materi pengertian jenis-jenis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rofita. Pada Rofita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan bunga. Jika kita klik tahap-tahap perkembangan bunga,
muncul sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi bunga, pembentukan primordia bunga dari sel-sel meristem. Yang kedua, diferensiasi, perkembangan primordia bunga menjadi bagian-bagian bunga. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian bunga. Yang selanjutnya, pematangan organ reproduksi, pematangan sel telur dan serbuk sari. Dan mekar, pembukaan mahkota bunga. Selanjutnya, penyerbukan jantungan serbuk sari di atas kepala putik. Yang ketujuh, pembuahan peleburan inti sperma dengan inti sel telur. Selanjutnya, pembentukan biji, perkembangan zigot menjadi embrio dan biji. Jika kita klik tombol back, maka akan kembali ke list materi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Jika kita klik, muncul dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bunga, terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal terdiri dari suhu, cahaya, air, dan nutrisi. Jika kita klik tombol back, maka akan kembali lagi ke list materi. Selanjutnya materinya yaitu manfaat perkembangan bunga. Manfaat perkembangan bunga yaitu melestarikan jenis tumbuhan, menghasilkan keturunan baru dengan sifat yang bervariasi, meningkatkan kualitas tumbuhan, dan menghasilkan bunga yang indah dan menarik. Jika kita klik tombol back, maka akan kembali lagi ke list materi. Nah, peserta didik bisa memilih materi apa saja yang mau dipilih dari kelima materi tersebut. Karena materi semuanya sudah dibahas, kita akan klik tombol back dan kembali ke sub pembahasan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lutfi dan Aisyah atas penjelasan mengenai sub pembahasan materi dan serta cara penggunaannya. Selanjutnya, untuk sub pembahasan kuis dan tugas akan dijelaskan oleh Gina. Pada Gina, dipersilakan. Nah, baiklah untuk pembahasan selanjutnya, jika kita mengklik kuis, maka akan keluar tampil kuis. Di sini kami mengambil kuis berupa pilihan ganda berjumlah 5 soal pada materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jika kita tekan tombol next, maka akan muncul untuk memulai kuis. Lalu tekan tombol mulai untuk memulai kuis. Contoh tampilan kuisnya dapat kita lihat pada slide ini. Nah, contoh pada soal pertama terdapat sebuah soal pilihan ganda dan pilihan ganda ABCD. Jadi peserta didik dapat memilih apakah jawabannya benar atau salah, dan menurutnya jawabannya yang benar. Nah, contoh soal pertama, apa yang dilakukan oleh bunga pada tumbuhan dalam proses perkembangbiakan? Nah, misal di sini peserta didik memilih opsi A. Maka setelah menjawab atau menekan tombol opsi A, peserta didik mengetahui langsung apakah jawabannya benar atau salah. Nah, di sini jawaban A salah dan jawaban C yang benarnya. Setelah itu tekan tombol next di bawah ini untuk melanjutkan soal kedua. Tumbuhan berkembang biak melalui penyerbukan pada bunganya. Setelah perkembangbiakan, maka bunga akan, nah misal peserta didik memilih jawaban A, maka akan langsung mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. Dan jawabannya B. Tekan next untuk soal ketiga. Nah, pengertian penyerbukan yang tepat adalah di sini peserta didik contohnya memilih A, maka tekan opsi A, maka akan mengetahui jawabannya. Nah, jawabannya adalah B. Soal yang keempat, tekan next. Randy memetik salah satu bunga di halaman rumahnya. Kemudian dia memegang bagian bunga yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Randy memegang titik bunga.
Nah, jika peserta didik memilih opsi A, maka akan memilih tombol A dan jawabannya akan langsung keluar. Nah, tekan next untuk soal nomor 5. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan. Nah, di sini peserta didik contohnya memilih benang sari. Tekan opsi D, maka akan jawaban benar. Nah, selanjutnya tekan tombol next untuk kembali kepada sub pembahasan. Nah, baiklah setelah penjelasan materi disampaikan dan pengerjaan kuis, maka dilanjutkan sub pembahasan tugas. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas. Contohnya itu, tuliskan dengan tepat bagian-bagian dari bunga yang sesuai dengan nomor tertera pada gambar ini. Setelah selesai, tekan tombol next. Nah, di sini terdapat tombol rumah. Jika diklik, maka akan keluar slide awal. Nah, baiklah, hanya sekian dari pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gina atas penjelasannya. Baiklah, semua sudah dijelaskan oleh kelompok kami, mulai dari cara pembuatan dan cara penggunaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.